Halo semua, welcome back to Question and Answer with Putri Bali Design. Seperti biasa, hari Rabu live Question and Answer with Putri Bali Design setiap hari Rabu. Hadir lagi jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Setiap hari Rabu. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah DM ke Instagramnya Putri Bali Design. Topik hari ini adalah ide desain kamar mandi. Nah, pertanyaan ini muncul karena banyaknya teman-teman yang bertanya mengenai kamar mandi. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai arsitektur dan interior rumahnya, mungkin sedang merenovasi rumahnya, silahkan aja tulis ke kita dengan cara DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nanti kita akan jawab setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah live di Instagram. Nah, hari ini yang akan jawab pertanyaan teman-teman mengenai ide desain kamar mandi masih sama seperti minggu lalu. Christine, saya hubungi Christine dulu ya yang ada di Bali. Tunggu. Yang akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai ide desain kamar mandi, our Associate Architect Christine. Hai Christine. Halo Mbak. Apa kabar? Halo Mbak. Jumpa Baik. lagi. Lagi-lagi. Ketemu lagi setiap hari Rabu. Jadi mau ngingetin nih teman-teman yang ada pertanyaan mengenai arsitektur dan interior rumahnya, mungkin lagi renovasi rumah atau mau ganti kamar tidur, mau ganti living room, mau ganti kitchen, silahkan aja tulis ke kita dengan cara DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau DM ke Christine boleh, DM ke saya juga boleh, atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nanti kita akan jawab setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah live di Instagram. Tapi kalau yang sekarang mau nanya juga silahkan yang join mau nanya silahkan. Nanti kalau ada waktu kita jawab hari ini, tapi kalau nggak sempat, nggak ada waktunya, kita jawab minggu depan. Ya. Ini siapa aja nih, Tin, yang udah join nih? Tadi aku lihat Wijung. Wijung. Oh, halo. Welcome. Wijung Aku tulis ini dulu ya, topik hari ini ya. Oke. Deni. Ide desain kamar mandi. Terus siapa lagi, Tin? Terus ada mamanya Mbak Dian nih kayaknya. Oh, halo, Ma. Setia ya. Ya. Oke. Terus siapa nih tim Putri Bali Design full tim nih kayaknya join nih. Oke, halo tim yang ada di Bali. Thank you. Terus. Halo, Mbak Antin. Terus siapa? Tadi aku lihat ada Astri nih, temanku Astri. Halo, ada Mbak Kendi. Candy. Ada Candy, thank you. Halo Candy ya? Candy ya, tapi aku manggilnya Kendi ya. Oh iya, seger ya kalau Kendi soalnya. Gitu, ada siapa lagi nih? Ada Ari, ada tim Putri Bali semua ada. Ada Oke, udah lumayan banyak nih yang join. Makasih ya. Welcome to Question and Answer with Putri Bali Design. Setiap hari Rabu kita ada menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, topik hari ini ide desain kamar mandi karena banyak nih Tin yang DM ke Putri Bali nanyain soal desain kamar mandi. Tuh. Jadi kita jawab pertanyaannya ya. Kita mulai aja ya. Oke, siap. Siap. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Miranti. Yaitu mau merenovasi kamar mandi. Ukuran kamar mandinya 3x2, cukup luas ya. Tadinya ada bathtub dan shower yang terpisah.
Tapi ternyata bathtubnya tidak digunakan nih akhirnya, dan akhirnya jadi kotor dan rusak gitu. Nah dia mau take out aja deh ininya, take out aja bathtubnya. Tapi dia bilang Oke. gantinya apa ya mengisi kekosongan si bathtub itu gitu. Apa nih Hmm, kira-kira Tin isinya? oke. Ukurannya 3x2 ya. Iya. Nah, kalau kalau misalnya bicara tentang bedroom Mm-mm. kamar mandi itu Mm-mm. bedroom bedroom yang sekarang lagi ngetren itu kan bedroom masa kini itu kan biasanya pasti kering ya Mbak. Jadi Iya. ya kan, jadi gampang dibersihin. Terus habis Mm-mm. itu juga apa namanya, kita keluar kamar mandi tuh nggak becek gitu kan. Jadi Mm-mm. beceknya tuh di area kamar mandi aja. Mm-mm. Eh, dan biasanya tanpa bak mandi, ya kan? Nah, Oke, ya. ya kan. Nah, kenapa sih banyak yang nggak pakai bak mandi nih, gitu kan? Karena kan bak mandi tuh apa namanya, menampung air. Terus habis itu Mm-mm. kalau menampung air kan bisa jadi sarang nyamuk, ya kan? Juga. Mm-mm. Nah, kalau untuk maintenance-nya juga lebih mudah kalau tanpa bak mandi ya. Jadinya Ya. lebih lebih bersih dan juga kamar mandinya jadi lebih luas tanpa apa namanya, adanya bak mandi gitu kan. Nah, terus kalau bicara soal kamar mandi ya, bathroom, itu basic yang ada di kamar mandi itu Mm-mm. Ya. yang sebaiknya ada Oke. itu kita biasanya nyebut three point bathroom ya. Three point bathroom itu artinya dia ada wastafel, Mm-mm. ada Wastafel, water closet, WC, ada WC, kloset, sama ada shower buat mandi. shower. Jadi uh, apa namanya, wastafel itu biar bisa apa namanya, Tangan. cuci tangan, terus habis itu juga bisa buat gosok gigi gitu kan. Mm-mm. Nah itu biasanya ada yang terpisah di luar kamar mandi, ada yang di dalam juga. Mm-mm. Oke. Ini ya. Kalau di luar kamar mandi itu biasanya supaya orang yang mau sikatan atau cuci tangan itu nggak perlu nunggu orang yang Masuk di kamar dalam mandi. kamar mandi selesai mandi gitu kan. Jadi Ya. biar bisa dipakai Ya. barengan. Nah itu sih idealnya yang ada di kamar mandi gitu kan. Nah untuk uh, untuk ukuran kamar mandi 3x2 itu hmm, sudah cukup ya Mbak ya, maksudnya cukup Cukup lah, luas ya. sangat sangat Heeh. cukup ya, sangat cukup untuk bisa menampung itu semua gitu kan. Mm. Apalagi sekarang kan Mbak Miranti ya, Ya. Mbak Miranti ini kan mau take out bathtubnya ya. Bathtubnya. Nah, bathtubnya Mm-mm. itu kalau misalnya bathtub mau di take out itu akan jadi lebih luas lagi gitu kan. Memang nantinya Ya. apa namanya, akan kosong gitu. Cuma harusnya Mm-mm. dengan adanya three point bathroom itu harusnya tidak sepertinya tidak akan menjadi kosong gitu, karena ada wastafel, ada kloset, sama ada shower gitu kan. Mm. Nah itu udah enak itu Mbak di dalam situ untuk Malah jadi sirkulasinya lega gitu, ya. malah jadi lega gitu kan. Nah kalau misalnya ditanya soal layoutnya gimana, itu tergantung dari ruang luarnya gimana gitu kan. Nah, Hmm. dan apakah si kamar mandi ini ada di dalam bedroom, di Di dalam dalam kamar kamar, tidur. Mm. atau dia di luar gitu kan, Di luar. dipakai Oke. untuk publik gitu. Nah, kan kita juga nggak tahu dia pintunya ada di mana posisinya kan gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya Nah, dalam kamar tidur gimana? kalau misalnya di dalam kamar tidur nih, itu um, kalau misalnya soal layout secara umum ya Mbak, enaknya itu kalau Mm. kita buka kamar mandi itu enaknya kita langsung ngelihat wastafel gitu kan.
Karena kan nggak enak Oke. kalau misalnya kita buka pintu terus ngelihatnya WC kan, water closetnya Iya, kan ya. kita nggak enak kan. Nah itu paling enak Heeh. itu ngelihat wastafel dulu, itu paling enak. Oke. Nah terus sebentar biar bisa di skip. Nah itu kalau misalnya dia ada di dalam kamar, itu layout layout yang terjadi itu bisa bisa macam-macam ya. Jadi kalau misalnya nih di dalam kamar itu tidak ada dressing table gitu kan. Nah, Hmm. di dalam kamar mandi itu bisa diberikan console table yang bisa dipakai untuk dandan gitu. Jadi misalnya kita Oh, kita bisa dandan juga di dalam kamar mandi, misalnya di kamar mandi. jadi di wastafel itu kita nggak sih dengan duduk gitu ya, cuma apa namanya, bisa nyimpan segala macam alat make up gitu kan di dalam situ gitu dengan adanya Oke. console table itu. Nah, terus Oke. kalau misalnya nih aku jadi kalau misalnya di skate kira-kira itu yang Mbak. Mm-mm. Nah, itu kalau misalnya dia 3x2. Ini buka pintu langsung ketemu kira-kira gini lah. Kelihatan deh pakai pensil. Oke. Nah, ini Ya. kira-kira gini kan. Nah, kalau Buka misalnya nih, pintu. ini buka pintu nih, kan kita nggak tahu nih Mm-mm. ya, kita kira-kira aja kan. Nah, ini Ya. yang option yang pertama itu buka pintu langsung ada wastafel, kemudian Oke. kloset, WC. kemudian shower di sini, Oke. gitu kan. Nah, terus Ya. kemudian option yang dua nih, kalau misalnya Mm-mm. pintunya di tengah, Mm-mm. taruh ininya di tengah, taruh wastafelnya di tengah bisa juga. Nah, Oke. di sebelah kiri atau kanan itu apa namanya, WC kloset dan shower. sama shower gitu. Jadi kalau enak sih Oke. kalau misalnya dia buka pintu di sini yang sebelah sininya ya, yang water closet gitu, karena kan dia nggak kelihatan Oke. langsung gitu sih. Ya, Enaknya sih betul. gitu sih. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ini kan eh, kalau supaya kering gitu kan, Oke. mengikuti tren kamar mandi sekarang itu Mm-mm. bisa saja di bagian showernya itu kita kasih penyekat Mbak gitu kan. Penyekatnya itu bisa Oh, macam-macam, semacam pintu ya? semacam pintu gitu. Pintunya juga paling enak bisa dari kaca ya gitu kan, karena kalau kaca Ya. kan see-through ya, jadi Mm-mm. dia nggak ngeblok gitu kan, jadi Ya, kelihatan jadi luas nggak bikin juga. sempit ya? Mm-mm. Betul gitu, jadinya untuk material yang bisa digunakan untuk menyekat supaya bagian showernya aja yang kering itu bisa dengan Oke. kaca tempered ya, kaca Mm-mm. tempered. Terus habis itu bisa dengan hollow gitu kan, rangka, kita pakai rangka, Mm-mm. kita pernah bikin juga tuh. Nah itu kita pakai rangka hollow, kemudian dia dipakein kaca gitu. Terus habis itu ada pintunya, itu juga bisa. Hmm. Terus habis Oke. itu bisa kalau misalnya mau minimalisasi budget juga, itu bisa dengan pakai tirai aja, itu juga bisa Oh, gitu. shower curtain itu ya? Shower curtain itu juga bisa. Oke. Nah kalau misalnya dia apa namanya, hmm, bisa juga kalau misalnya ini kan katanya kan supaya nggak kosong ya. Nah itu Ya. bisa juga ditambahin apa, bench gitu, kayak tempat duduk pendek gitu. Karena Oh. biasanya kan kita mandi mau gosok kaki gitu kan, kakinya Ah, pecah-pecah gitu. Misalnya, nah itu mau digosok pakai sekalian body kita bisa, lotion gitu ya? bisa, dia Mm-mm. bisa misalnya mau lurulan gitu kan, nah itu bisa Oh, pakai iya, iya. bench di situ, kita bisa pakai bench yang movable atau bisa dengan bench yang apa dicor gitu kan. Nah Oke. kalau misalnya uh, kalau misalnya udah ada bench gitu sih enaknya penyekatnya di satu sisi aja ya. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya di sini aja kita kasih kasih penyekat gitu kan. Nah Mm-mm. terus
ini kita biarin terbuka aja gitu. Itu bisa juga gitu Oh, kan. Jadi nggak oke perlu oke. kita kasih pintu gini juga nggak apa-apa gitu. Iya ya. Nah itu Karena airnya kan nggak mungkin sampai sana ya. ya, dan untuk Mm-mm. supaya airnya nggak kemana-mana juga itu bisa dikasih leveling yang berbeda sedikit lah gitu. Nah itu Oh, jadinya leveling. levelingnya biar airnya tuh nggak nyiprat ke area yang lain gitu. Oke. Kemudian kalau bicara soal kering juga itu, nah ini kan untuk mumpung renovasi nih ya. Nah Mm-mm. ini perlu diperhatikan kemiringan di area showernya juga. Jadi supaya kemiringannya itu uh, yang cukup tajam, tapi kita berdiri tuh tetap nggak ngerasa miring gitu. Gitu. Karena kalau Hmm. misalnya dia genang, airnya genang, itu kan bisa kotor gitu kan, bersihinnya Iya, basah. susah gitu. Kalau misalnya cepet kering, ya kita tinggal aja udah kering sendiri dia Kering dengan sendiri, kena ya. dengan kena AC dan segala macam gitu. Uh, nah itu kan kalau kalau misalnya ini pengalaman pribadi saya ya Mbak, kalau Heeh. misalnya kayak di tempat di kamarnya aku nih, di kamarku nih kan ada ini nih Mbak, table-nya itu kita punya table table gitu ya, solid gitu kan, Mm-mm. yang di shower itu karena kita punya baby, kita taruh ini nih di sana apa namanya steril, steril botol tuh kita taruh di sana Oh, gitu. Jadi banyak fungsinya si table ini. Jadi selain buat dandan, juga bisa buat yang lain lah, bisa buat lemari untuk hmm. naruh macam-macam gitu. Misalnya untuk Iya, iya, iya. naruh handuk, Handuk, naruh tisu, atau mungkin bisa iya. naruh obat Naruh pel shampoo, apa, apa. shampoo, nah, apa segala macam kan bisa bisa ditaruh di sana. Nah, kemudian kalau misalnya soal apa namanya supaya tidak kosong ya tadi ya. Ini kan ada Iya, supaya nggak kosong banget. Itu juga bisa dengan penggunaan pemilihan material nih. Nah, ini kan material material lantainya tuh bisa macam-macam ya. Eh, Maksudnya dari warnanya. Karena kalau oke. misalnya bisa kalau kalau kita menggunakan warna yang gelap gitu, itu bisa jadi menambah depth gitu. Jadi dia ruangannya tuh nggak plong gitu loh. Jadi ada Oh, ada ada yang berat di bagian bawah itu bisa menambah area itu biar kelihatan ada isinya lah gitu. oke. Iya, Nah, iya. kalau misalnya sudah, tapi baiknya sih kalau misalnya hitam, ya balik lagi ya, kalau misalnya hitam tuh di area shower itu harus miringnya harus bagus gitu supaya kalau hitam kan dia kalau misalnya Cepat kotor ya, iya kelihatan cepet kotor, kotornya ya. iya busa tuh kan kelihatan kelihatan banget ya kalau misalnya lantainya Iya, iya, hitam iya. gitu. Nah, terus habis itu juga apa namanya? eh Bawah kalau misalnya bawahnya udah hitam, samping-samping tuh diusahain sih tetap tetap putih aja sih gitu, nggak usah ini Nggak ya usah hitam nggak usah semua. hitam juga gitu karena dia akan gelap gitu sih gitu. Jadi malah darinya pengen kosong jadi kayak sempit banget gitu. Nah kalau Oke. kalau ini bisa juga nih soal material nih, bisa juga penerapan keramik itu hanya di area shower aja. Jadi yang di area yang lain itu hanya dicat gitu atau setengah, itu tergantung desain juga sih, kayak misalnya kalau misalnya temanya Skandinavian gitu Mm-mm. putih gitu kan, terus keramiknya susun bata gitu kan lucu juga gitu, jadi Oh, setengah iya, iya. setengah keramik setengah cat gitu, itu kan bisa juga gitu. Jadi Gitu sih Mbak, permainan warna permainan juga warna. ini ya, bisa mengisi Mm-mm. kekosongan juga ya. Iya betul, jadinya eh ya apa namanya itu sih intinya Mbak, kalau misalnya ukuran 3x2 ya itu cukup Mm-mm. cukup besar gitu kan, Cukup luas dan cukup memang. luas gitu, dan kalau misalnya sudah diisi dengan uh, wastafel, terus habis itu ada Shower. shower, ada wastafel dulu, terus habis itu ada kloset, terus habis itu ada shower di ujung, itu sih kayaknya
akan enak sih gitu, nggak akan kelihatan kosong banget gitu, karena kan kita juga punya ada apa console table yang bisa untuk kita taruhin macam-macam gitu. Oke, gitu ya. Jadi gitu Mm-mm. Mbak Miranti, Gabung. bisa semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi tadi pas karena dia sekalian mau take out bathtubnya, jadi sekalian aja Mm-mm. ya kamar mandinya Iya, sekalian aja dirombak, didandanin, dirombak gitu. didandanin gitu. Jadi tadi wastafel bisa ditambah consultable, jadi bisa sekalian make up di situ. Mungkin kita sering lihat ini tuh kayak di hotel-hotel ya. Di hotel-hotel kan Kayak bisa gitu. sekalian dandan gitu kan Kan di itu kan wastafelnya gitu. betul, itu tergantung. Itu balik lagi ya Mbak, tergantung Mm-mm. di luar ruangannya tuh kayak apa gitu kan. Ini kan semua kan berhubungan ya gitu. Kalau Dengan misalnya ya. jadi kalau misalnya ini di dalam kamar mandi nih, di dalam kamar nih, kamar tidur misalnya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya di luar nggak ada tempat tempat untuk dandan, bisa dimasukin ke dalam gitu. Oke, iya benar-benar juga ya. Oke. Terus tadi juga kamar mandi agar kering nih supaya kering terus. Jadi Mm-mm. showernya dikasih semacam pintu gitu Divider ya, lah bisa pintu. kaca, pembatas gitu ya, bisa berupa kaca gitu ya. Terus tadi yang pengganti bathtub bisa juga dikasih bench untuk misalnya Mm-mm. mau mau apa pakai body lotion tuh sambil Betul, dudukan ya gitu di sambil situ kan ya, atau sambil luluran mm-mm. Cuma gitu atau biasanya mungkin bisa kalau misalnya dikasih sekat aja pasti udah kelihatan nggak kosong tuh. udah kelihatan kayak itu ya penuh ya. Pasti Sama isi itu. permainan warna tadi ya, Ya, permainan warna juga juga bisa mengisi kekosongan ya. iya betul. Gitu. Gitu Mbak Miranti jadi jawabannya. Kalau misalkan Mbak Miranti tadi dengerin tengah-tengah nih belum awalnya nggak dengar, kita ada lagi kok di live ini ada di YouTube channelnya Putri Bali Design. Jadi yang belum subscribe YouTube-nya Putri Bali Design, please subscribe. Dan juga ada di IGTV-nya, Instagramnya Putri Bali Design. Yang belum follow Instagramnya Putri Bali Design juga follow ya. Gitu. Oh ini ada temanku juga nih Tuntas. Halo, thank you udah join. Tadi lihat ada Dewi ya. Thank you Dewi udah join. Gitu. Terus kayaknya kita mau jawab langsung nih jawabannya pertanyaan yang kedua ya. Mm-mm. Boleh ya. Oke, Mm-mm. ini pertanyaan dari Mbak Laras, Larasati. Dia bilang dia sedang merenovasi kamar tidurnya. Nah, kamar Mm-mm. tidurnya ini seluas 5 kali 6. Mm-mm. Cukup luas juga nih. Nah, dia bilang Mm-mm. mau ada kamar mandi di dalam kamar tidurnya. Itu bagusnya berapa sih luasnya dan apa aja isi di dalam kamar mandi itu? Hmm. 5 kali 6 kamar. Gede ya. Gede, gede nih. Nah, gede banget ini 30 meter persegi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal bedroom, kamar tidur tuh sebenarnya kalau ukuran 4 kali 3 aja itu Mbak sebenarnya udah cukup ya. Itu di luar kamar mandi ya Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. 4 kali 3 itu sebenarnya sudah cukup tuh untuk ukuran kamar tidur. Jadi Mm-mm. ada bed, terus ada apa namanya study table, terus habis itu Mm-mm. ada wardrobe gitu kan. Nah, tapi itu di luar ini ya, di luar kamar mandi gitu. Nah, Ya. kalau ini ukuran 5 kali 6, ini Mbak Mm-mm. Laras nih Mm-mm. gede banget ini, more than enough lah gitu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya uh, mau mau membuat bathroom, di dalam bathroom itu bisa ngambil kira-kira mungkin sepertiganya lah, dari sepertiga kurang lebih lah, kurang lebih sepertiga. Jadi Sepertiga itu berarti berapa kali berapa? sepertiga ya bisa 3 kali 2 atau 4 kali 2 Tiga itu kali kan dua. itu bisa-bisa aja gitu, karena kan Hmm. diambil segini aja sisanya tuh udah cukup banget untuk area bedroomnya Kamar tidur. nggak terganggu ya gitu. Tapi Oke. ini tergantung lagi gitu. Tergantung dari Mbak Laras nih kebutuhannya
kebutuhan dan kesenangannya apa gitu. Karena kan orang beda-beda ya Mbak gitu. Kayak misalnya saya itu sebenarnya nggak suka ada ada kamar mandi di dalam kamar gitu, kesannya tuh becek Oh, gitu kalau oh saya gitu. ya. Cuma kalau misalnya Mbak Laras itu suka rendeman kayak gitu, terus habis itu misalnya suka menghabiskan banyak waktu di kamar mandi gitu, kayak misalnya mani pedi atau Mm-mm. luluran atau Krimbat. rendeman gitu kan, berarti kan kita harus bikin yang nyaman ya. Cuma Ya. kalau untuk ukuran 5x6 itu kita ambil 4x2 aja deh. Itu udah cukup sih untuk bisa isi uh, 4 point ya. 4 point itu berarti kan ada 4 point bathroom itu berarti ada bathtub, terus Mm-mm. ada aku sket ya, ada bathtub, ada shower, ada satu Shower. water closet sama Mm-mm. satu ini apa namanya Wastafel. wastafel gitu. Mm-mm. Jadi, nah ini kan eh, apa namanya udah cukup lah kalau misalnya mau dibuat dibuat seperti ini gitu kan. Jadi Mbak Laras bisa rendeman gitu kan, terus bisa mandi juga gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak mau, aku maunya luas gitu, tapi nggak mau ada bathtub, itu bisa juga dengan mengganti bathtubnya di take out, terus Mm-mm. kemudian kita kita pasang his and her wastafel gitu. Jadi wastafelnya ada dua tuh. Jadi untuk suami Oh, sama istri gitu oke. misalnya. Jadi Ya, itu wastafelnya lucu dua tuh gitu. ya. Gitu Mm-mm. kan. Itu bisa juga gitu. Nih. Jadi nggak rebutan Jadi, ya kalau sikat gigi uh, sama suami ya. nah, jadi kira-kira gini nih Mbak. Misalnya gini. Ini kan kita nggak tahu ya layout Heeh. ruangnya gimana. Jadi kan layout ruangnya itu tergantung layout kamar mandinya itu tergantung dari layout kamarnya, ya Kamar kan? tidurnya. Mm-mm. Iya, kamar tidurnya. Karena kan kita nggak tahu kamar tidurnya itu pintunya masuknya dari mana, gitu kan? Gitu. Ya, Jadinya uh, tergantung gitu nantinya jadinya seperti apa. Cuma ini kan kita kira-kira aja nih. ya. Misalnya Mbak Laras nih. Nah, ini ambil 4x2 ya. Jadi ini 4x2. ada bathtub, bisa standing, Mm-mm. bisa enggak. Terus habis itu di sebelahnya ada shower, terus habis itu ada water closet, terus habis itu ada wastafel. Nah, ini bisa Oke. akomodir semua nih, gitu. Terus, nah Oke. ini area basahnya di sini aja gitu. Ya. Nah, terus bisa juga kayak gini. Nah, ini his and her, ini kan masuk. Masuk kita Mm-mm. ke wastafel dulu. Jadi ini his Oke. and her wastafel. Wastafel. Terus kemudian ini ada apa kloset. Terus habis itu di Mm-mm. sini area showernya gitu. Itu kalau nggak pakai bathtub ya. Kalau nggak pakai bathtub, jadi ini bisa bisa dipakai nih gitu. Oke. Ya. Gitu. Kalau misalnya nggak mau pun, misalnya nggak mau nih, aku maunya nggak mau ada ini apa, nggak mau ada wastafel gitu Wastafel kan 2. misalnya Mm-mm. gitu. Ya udah nih digedein aja kan bisa. Oh, Jadi wastafel satu sisa aja jadinya. wastafelnya satu aja di ujung. Nah ini di sini bisa buat macem-macem nih. Bisa buat naruh-naruh, bisa buat Benar. dandan gitu kan, Ya. macam-macam gitu. Atau ya dikecilin gitu, biar compact, dikecilin kayak kamar mandinya Mbak Miranti tadi ya di pertanyaan pertama itu. Jadi Oh, kita tiga ambil kali dua. 3x2 itu udah cukup compact tuh gitu. Jadinya Hmm. eh, sisanya buat kamar sisanya itu kamar tidurnya kan jadi lebih luas kan. Nah, Mm-mm. diakomodir di sana kayak misalnya nyimpen nyimpen barang, nyimpen alat make up, dan itu semua Nyimpen. diakomodir di kamar gitu. Oke, Gitu oke. sih. Karena Gitu ya. uh, sih. Nah, terus kalau misalnya ini asli nih 5x6 nih kan gede banget ya. Jadi ini pasti Ya. bisa bisa optimal sih nih ruangannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan misalnya lanjutannya nih, kalau gitu sekalian aku ini aja ya ngerombak kamar tidur gitu Kamar kan. tidur. Gitu kan layoutnya gimana? Itu tergantung lagi. Tergantung layout di luarnya gimana kan gitu ya. Kan kita nggak tahu kan Mm-mm. ini kamar
kamar tidurnya Mbak Laras nih pintu masuknya dari mana gitu kan. Iya. Apakah dari pinggir, apakah dari tengah gitu kan. Kan kita nggak Mm-mm. tahu nih. Nanti bisa kalau misal enak sih ketemu ya Mbak. Jadi kan kalau ketemu Iya, tuh kalau ketemu bisa diseketin, bisa benar-benar. dikasih Heeh, dikasih mungkin masukan yang lain gitu. iya. Jadinya bisa sekalian bedroomnya nih sekalian kita kasih ini enaknya gini, kita kasih ini gitu. Gitu sih. Iya, Tapi untuk benar-benar. kalau misalnya untuk optimalnya enaknya berapa itu tergantung dari Mbak Laras itu Mm-mm. maunya kesenangannya apa, jadi nanti bisa diakomodir kan, tapi Mm-mm. sekitar ambil aja 1/10 dari luasan kamar gitu. Paling enak itu ya kayak tadi 3x2 atau Tahu? empat Empat kali kali dua dua, gitu. Itu gitu. sih Mbak. Oke. Tapi sebenarnya kamar mandi tuh bathtub tuh perlu nggak sih? Karena saya termasuk yang jarang pakai bathtub tuh. Nah, kalau misalnya Batak ini ya kayak misalnya ini tergantung orang-orang ya Mbak ya. Ada yang kalau misalnya pulang kerja itu dia stres gitu kan, terus dia dengan rendeman tuh ngerasa kayak ada di Bali gitu. jadinya jadinya enak gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya bathtub itu nggak terlalu perlu ya, karena satu ngebersihinnya susah gitu kan. Mm-mm. Yang kedua makan tempat gitu. Yang ketiga kalau untuk di masa sekarang ini ya, maksudnya kan di bedroom masa kini itu Mm-mm. untuk pemanfaatan lahan tuh kayaknya bathtub tuh kayaknya nggak perlu-perlu banget sih gitu. Nggak perlu-perlu banget ya. Oke. Gitu. Sebenarnya bathtub tuh pasti kita sering lihat di hotel ya. Mungkin karena hotel kan kita pengen relax, pengen Mm-mm. istirahat gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ini juga bisa sih Mbak, misalnya tetap mau ada bathtub nih, tetap mau ada bathtub, tapi ruangannya kecil gitu kan, itu Mm-mm. bisa aja bathtubnya, jadi showernya di Di apa dalam shower sama bathtub. bathtub dijadiin satu gitu Iya, iya, iya. gitu gitu Iya, kan, benar-benar benar. jadi tetap tetap enak gitu kan, dan Iya, shower kan kita bisa pilih yang shower yang ideal tuh kan yang ada rain shower, ada hand shower, sama ada yang ada iya. kerannya itu kan. Iya, betul. Jadinya kalau misalnya uh, pakai bathtub itu bisa bisa dipakai tuh gitu. Model shower yang kayak gitu bisa sangat membantu untuk ngisi ngisi bathtubnya biar nggak ciprat-ciprat kemana-mana gitu kan. Jadi kita pakai yang keran Benar-benar. itu bisa keisi airnya dengan rapih lah gitu. Ya, ya, ya. Gitu Oke, sih. gitu jadi Mbak Laras ya. Tadi dengan ukuran kamar yang 5x6, kamar mandinya bisa 3x2 atau 4x2 nih, gitu ya. Hmm. Terus kalau 4x2 bisa ada bathtub, shower, WC, wastafel. Wastafelnya bisa dua lagi, bisa suami istri itu biar nggak rebutan kalau sikat gigi. Terus juga bisa 3x2, 3x2 tuh bisa juga tanpa bathtubnya gitu ya. Compact tuh. Iya, gitu. Tapi kalau Mbak Laras bingung bentuknya gimana, ntar kamar saya gimana, coba hubungi saya atau hubungi Christine di Putri Bali Design ya. Nanti kita bisa kita gambarin, bisa kita Iya, rapiin gitu. karena memang susah ya Mbak kalau misalnya kayak gini gitu kan, eh, layoutnya kayak gimana? Ya kita juga nggak tahu gitu kan, karena bukan yang nggak tahu ya, ini juga tergantung dari eh, integrasi Kebutuhan. kebutuhan dan juga integrasi ruang yang lain gitu kan. Jadi kan tergantung Ya. ruang lain gimana gitu kan, masuknya dari mana kan Mm-mm. gitu gitu. Jadi Oke, kalau jadi ini saling misalnya berkesinambungan ya iya ruangan. gitu, nggak Heeh. bisa kita cuma ngelihat ngelihat apa namanya bathroomnya aja gitu, Gitu. Oke, gitu. oke. Jadi Mbak Laras, kita mesti tahu dulu nih kamar tidurnya bentuknya seperti apa, mungkin pintu masuknya gimana, tempat tidurnya Mm-mm. madep kemana gitu. Jadi kita Iya. bisa bisa lebih detail. Cuman kalau eh, secara apa ya, secara kasarnya nih kita bisa kira-kira sekitar 3x2 atau 4x2 dari Mm-mm. dari ukuran kamar tidurnya Iya gitu gitu. sih, Ini ada banyak yang nanya loh, Tin. masa ya.
Silakan loh kalau yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komen. Nanti kita akan jawab. Kalau yang nggak berhubungan dengan kamar mandi, pertanyaannya juga boleh. Nanti kita jawab minggu depan, karena kita setiap hari Rabu ada lagi di live Instagram jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Saya kenapa nih selalu bilang jam 4 waktu Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Tengah? Karena saya ada di Jakarta dan Tisna ada di Bali nih. Kita ada perbedaan waktu ya, Iya, Tin. iya. Oke, tadi tuh ada pertanyaan nih dari Mm-mm. Arida Dewi ya. Dewinya Omi. Oh, Nah, sebenarnya nih halo pertanyaannya Mbak. mirip-mirip sama pertanyaannya Pak Agus. Mirip-mirip nih. Jadi Mm-mm. dijawabnya bareng ya, Pak Agus dan Dewi. Dia bilang bagaimana memilih pintu kamar mandi yang tepat. Selama ini pakai bahan pintu dari kayu, kecenderungan kalau musim dingin pintu jadi susah ditutup, seperti mengembang kayunya. Mm-mm. Sementara tadi kalau Pak Agus pertanyaannya gimana supaya pintu kayunya tuh tidak cepat rusak karena basah. Nah, bisa bareng Mm-mm. tuh jawabnya kan ya. Masalah pintu kamar mandi. Ah, kalau untuk pintu kamar mandi ini emang enaknya itu sangat disarankan untuk tidak menggunakan kayu ya Mbak, karena kan Oh gitu. iya, maksudnya hmm, karena kayu itu kan eh, dia kalau misalnya kena air Nah, lama-lama air. itu kan akan cepat apa namanya cepat Cepat lapuk ya, rusak. maksudnya rusak Mm-mm. gitu kan gitu. Eh, apa namanya eh ini sih nggak semua kayu gitu memang, tapi hampir semua kayu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang mau menggunakan kayu itu eh, kita harus mencoba untuk gimana supaya di dalam kamar mandi itu aliran udaranya bagus gitu. Jadi kita pasang exhaust gitu kan. Jadi dia tetap kering gitu kan. Jadi Hmm. tidak lembab gitu kan. Jadi misalnya kamar mandinya itu ada exhaust, terus habis itu ada cahaya matahari masuk gitu kan. Jadi dia Ada tidak jendela berarti ya. ada jendela gitu, ada sirkulasi lah gitu. Jadi dia tidak Mm-mm. tidak cepat lembab gitu loh. Kalau misalnya dia lembab, kayunya itu akan mudah pintu kayu itu akan mudah apa Udah namanya rusak ya. bergerak gitu, rusak gitu. Mm-mm. Untuk mengganti pintu kayu itu bisa kita juga memakai pintu lain seperti misalnya pintu aluminium gitu kan. Pintu Hmm. aluminium itu eh, pintu aluminium tuh kan misalnya nggak terlalu bagus ya. Nah, Iya, maksudnya itu desainnya diapain tuh tuh? gitu kan. Nah, itu Heeh. bisa kita kombinasikan dengan kaca gitu kan. Kaca yang di stiker gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, itu Kaca tuh bisa maksudnya cermin jadi gitu. eh, nggak kaca bukan Oh, cermin kaca. gitu. Kaca Oke. kaca kaca tembus gitu ya. Gitu kan. Hmm. Nah, itu kalau kaca tembus kan tapi kelihatan kan. Nah, itu Iya. bisa diakali dengan penggunaan stiker gitu. Jadi stikernya tuh, jadi kacanya tuh bisa jadi kaca es gitu loh Mbak. Jadi dia nggak Oh. terlalu kelihatan gitu. Jadi Iya, iya, iya. pintunya itu bisa jadi cantik gitu. Gitu sih. Kalau Oke. misalnya mau lucu-lucu juga stikernya kan bisa macam-macam juga. Ada yang bentuk, ada yang daun lah, ada yang apalah gitu sih. Gitu. Oke, jadi dikasih Mm-mm. aluminium tapi diganti Mm-mm. dengan glass ya, glass temper gitu. Tengahnya tempered gitu. Jadi kan Tengahnya. tengahnya gitu. Jadi nggak jadi mengakali supaya cantik lah gitu. Oke, Kayak gitu gitu sih. Dewi. Mm-mm. Jadi kalau kayu itu pasti nanti akhirnya jadi lapuk gitu kan. Mm-mm. Kecuali Karena kalau kalau mm-mm, kecuali kalau ventilasinya bagus tadi ya, ada ventilasinya bagus, exhaust, ada betul. jendela, ada Mm-mm. matahari gitu. Atau misalnya juga pintunya tuh jauh dari area basah gitu. Jauh dari area basah. Oke, ini tadi pertanyaannya Pak Agus nih berarti showernya air-airan daerah basahnya tuh jangan deket sama pintu gitu kan. Itu jadi kan Atau cipratan si airnya shower nggak itu nggak kena. atau Mm-mm. si shower itu bisa dibikin partisi gitu ya. Betul Bisa betul dikasih betul. pintu gitu.
Gitu Gitu Dewi, sih. semoga terjawab ya. Jadi Moga-moga bisa, terjawab ya. semoga terjawab pertanyaannya. Dan Pak Agus juga nih terjawab. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau yang mau bertanya, sekali lagi nih saya ingetin, kalau ada yang mau bertanya masalah arsitektur dan interior rumahnya, mungkin ada yang mau merenovasi rumahnya, atau lagi yang bangun rumah, mau bikin kamar, mau ganti kamar mandi, silahkan aja. Eh, silakan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau ke email putribalidesign@yahoo.com. Tulis aja di situ misalnya ukurannya berapa, maunya gimana, tulis aja, nanti kita akan jawab setiap hari Rabu live Instagram jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Gitu. Eh, ini ada yang nanya lagi Mm-mm. dari PTS Ria. Siapa tuh ya? PT Ria. Ah, Mudah-mudahan nggak salah sorry ini, kalau nggak spellingnya salah. salah. Maaf kalau salah. Dia bilang bathtub di ruangan tidur tren masa kini gitu. Tren masa kini kah? Oh, Gitu. bathtub di mana tadi Mbak? Ruangan tidur. Bathtub di ruang tidur. Uh, uh. Ah, tren masa kini apa enggak? Itu eh, kayaknya malah enggak ya. Karena kan kalau misalnya menurut kami itu eh, tren itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya ada bathtub di tempat di dalam kamar tidur itu mungkin dia itu lokasinya ada di mana gitu kan. Karena tempat tidur itu kan fungsinya untuk tidur ya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada bathtub Bathtub. di dalam tempat di dalam kamar tidur itu mungkin ada hal-hal yang mau dicapai dari desainernya gitu kan. Eh, misalnya view-nya nih ada di satu sisi ruangan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau supaya yang di dalam kamar mandi itu juga nggak ada view gitu kan, terus view-nya juga cuma dari sana, bisa kita taruh di sana itu kan bisa juga gitu kan. Nah itu mungkin Oke. tapi kalau misalnya itu menjadi sebuah tren sih kayaknya enggak ya gitu. Itu kayaknya sih pencapaian seorang desainer dengan tema tema model ruangan gitu supaya ada mungkin ada sesuatu yang mau dicapai Oke. dari si desainer itu Si gitu. desainer. Mungkin ini Gitu. cocoknya buat di resort-resort gitu yang Betul pemandangannya gitu. mungkin gunung gitu ya, Gitu. laut gitu ya. Jadi kalau misalnya apa banyak resort yang di sini gitu kan, karena kan di sini kan di Bali itu kan identiknya dengan open space, alam gitu kan. Jadi gimana supaya kita rendeman bisa ngelihat luar gitu kan, tapi Ya. view-nya sedikit ditaruh di area area bedroom itu juga salah satu cara gitu sih gitu. Oke, oke gitu. Semoga terjawab ya. Jadi eh, bathroom dalam kamar mandi, dalam kamar tidur itu biasanya ada sesuatu yang mau dilihat tuh di depannya, mungkin pemandangan Mm-mm. view-nya gitu. Dan itu kebanyakan ada di resort-resort yang Mm-mm. pemandangannya bagus ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih udah join. Tadi aku lihat ada Mbak Ari, ada Om John, ada Ai. Ai, thank you udah join. Mau nanya apa? Ada Angga. Silakan bertanya. Terus tadi Tuntas bilang pas banget dia pintu kaca buat kamar mandi. Pas mau ganti pintu kamar mandi katanya. Pas banget. Semoga membantu Gitu. Mbak. Semoga membantu ya masukannya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan minggu lalu yang belum sempat Mm-mm. kita jawab nih dari Mm-mm. Ridwan. Jadi ini buat teman-teman yang mau bertanya sekarang yang nggak ada hubungannya sama kamar mandi juga nggak apa-apa. Tapi Mm-mm. kita jawab minggu depan gitu hari Rabu. Ridwan ini punya rak Mm-mm. buku. Dia bilang gimana caranya agar bukunya tidak cepat kotor. Ini Ridwan Pak Ridwan ya? Iya, Oh, Pak Ridwan gabung nggak? kayaknya sih gabung tadi ya, tapi Oh gitu. mungkin kelewat. Ah, rak buku itu di kaca gitu ya Mbak ya?
Iya, dia bilang bagusnya diapain ya supaya Ah, bukunya tidak cepat rusak gitu. oke. Nah, kalau rak buku itu ya, rak buku itu rusak apa enggak itu sebenarnya tergantung dari di mana rak buku itu mau ditaruh, Mbak, gitu. Hmm, Jadi, karena kan buku itu kan musuhnya itu humidity kan sebenarnya, apa ya. kelembapan ya. Jadi, tergantung nih, sekarang Pak Ridwan tuh mau taruh buku di mana, Pak, gitu kan. Karena kan Mm-mm. kalau misalnya rak bukunya itu eh, di tempat yang humidity-nya itu stabil, Tinggi. itu Mm-mm. kalau misalnya dia stabil sih kelembabannya stabil dia nggak akan rusak, nggak akan kuning gitu. Kayak misalnya Mm-mm. di toko buku kan nggak perlu ditutup kan Nggak pakai gitu, tapi kan nggak perlu ditutup kaca gitu, jadinya kan dibuka gitu aja, tapi karena dia humidity-nya stabil jadi bukunya nggak rusak gitu. Misalnya di hmm, perpus juga kan mm-mm. kan nggak perlu Nggak perlu ditutup pakai. kaca gitu kan, Ya, itu bukunya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Nah, ya. karena kan kalau misalnya untuk nutup itu sebenarnya nutup nutup rak buku itu kan fungsinya kan sebenarnya lebih ke supaya nggak dicolong gitu kan, sama Mm-mm. supaya nggak debu gitu aja kan, karena apa ditutup Oke. atau nggak ditutup gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya supaya nggak rusak itu ya ditaruhnya sebaiknya di tempat yang ada sinar mataharinya masuk gitu. Misalnya Hmm. di ruangan yang tidak tertutup sekali, ada sinar mataharinya masuk gitu. Jadi dia kalau dia hangat, humidity-nya tuh nggak rendah gitu. Jadi dia bisa membuat buku tuh tetap cepet awet gitu, Mbak, nggak cepet rusak gitu. Gitu sih Oke. kalau jadi nggak perlu ditutup pun juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Cuma kalau Pak Ridwan Oke. nggak mau kena debu, ya ditutup juga it's Ditutup juga okay bagus ya. gitu. Heeh. Gitu Oke. sih. Ini kita ngobrol-ngobrol udah 45 menit lebih nih, Tin. Oh masa? Oke. Gitu. Jadi tadi yang soal kamar mandi tadi ya, desain kamar Mm-mm. mandi berarti ya gitu ya, kesimpulannya kamar mandi tuh kalau bisa kering, ya Uh-uh. tetap kering, jadi Mm. pintu tidak cepat rusak gitu kan, Mm-mm. dan harus ada itu ya tadi shower, Mm. kloset dan wastafel gitu ya. Wastafel ya. Kalau batap tergantung lagi nih dari kebutuhan teman-teman gitu ya, Mm-mm. gitu. Nah, jadi gitu, semoga bisa terjawab nih pertanyaan teman-teman yang sudah DM ke Putri Bayi Desain. Mm-mm. Yang belum, silahkan Mm-mm. bertanya. Kita tunggu pertanyaannya karena akan kita jawab setiap hari Rabu di Mm-mm. live Instagram jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Gitu. Oke, ini kita Oke. mau masuk new normal nih, lagi transisi ya. Mm-mm. Semoga Mm-mm. bisa berjalan dengan lancar Amin, amin. gitu ya. Karena kita harus tetap sehat, kita harus tetap bekerja supaya roda perekonomian tetap berjalan nih. Iya. Karena belum ada obat dan vaksinnya, jadi kita harus pakai masker, jaga Mm-mm. jarak, dan sering-sering cuci tangan. Itu aja sih, kita harus saling kerjasama agar kita bisa beradaptasi menghadapi new normal ini. Iya. Gitu. Ya, oke kalau gitu Christine, terima kasih untuk Oke. udah jawab pertanyaannya, dan teman-teman yang Mm-mm. udah DM ke kita terima kasih, yang udah join juga terima kasih, yang udah tanya-tanya terima kasih juga. Nah gitu, kita Thank jumpa you lagi ya sampai hari teman-teman. Rabu depan. Iya, thank you. Thank you ya Bye. teman-teman. Thank you. Bye.